sudah mau kritik-kritik nih pemerintahan Jokowi, makanya Bu Masinton ini dikerjain juga, tidak terpilih. Ya, walau lah itu kalau ini jaga. Tapi ini lagi nih Pak, ketika apa ya? Ketika beliau endorse Pak Ganjar pada saat itu, ya kan. Terus ini bisa dikonfirmasi juga nanti ke teman-teman di Prasi. Ketika endorse Ganjar, kan dulu endorse Ganjar kan, yang rambutnya putih, orangnya ada di sini, kan gitu kan. Kalau salah 2 kali lah itu, satu di Jawa Tengah kalau salah Magelang apa di mana tuh, kemudian satu di GBK kan. Dengan pertemuan relawan itu, saya bilang, saya membaca begini, ini Mas Ganjarnya digunakan sebagai alat politiknya ini, bukan mendukung Mas Ganjar sebagai kawan, sebagai sahabat, bukan serius ya, sebagai sahabat yang harus didukung gitu kan. Tapi dia sedang menggunakan Mas Ganjar untuk manuver ke PDI sesungguhnya. Saya bacanya itu. Itu satu. Kemudian ketika Ibu Megawati, Ketua Umum kami, mengumumkan Mas Ganjar sebagai calon presiden pada 21 April, ya kan. Terus ada presiden juga Joko Widodo sebagai kader partai pada saat itu kan. Nah, kemudian setelah itu sebulan kemudian, kan sehari sebelum Lebaran tuh kan, habis Lebaran nih, saya sebulan kemudian lah, teman-teman, baik itu teman-teman partai, teman-teman yang lain juga kan di luar partai, membaca ini presidennya kemana nih, kan gitu kan, masih kader PDI dianggap kan, kayak 2 kaki nih, gitulah, Mama kalau di internal gitu kan, kayak 2 kaki nih, kayak nggak serius ya, tidak 1 kaki dukung Mas Ganjar nih kayak, walaupun udah diumumkan Bu Mega gitu. Terus saya sampaikan tuh, siapa bilang Joko Widodo 2 kaki, dia 1 kaki, tidak bersama kita. Saya bilang gitu. Sama siapa itu Bu Masinton sampaikan? Itu saya sampaikan itu, ya kira-kira tuh tanggal 21 April deklarasi kan. Kira-kira sebulan kemudian lah kan, mengamatin pergerakan politiknya ya kan. Nah, sebulan kemudian saya simpulkan begitu tuh. Sama PDIP. Iya. Di Prasi juga. Tapi pada saat itu orang PDIP masih percaya sama Pak Jokowi. Iya, saya dianggap belum percaya sama Masinton. Iya, saya dianggap sentimen aja tuh. Saya bilang begitu, saya bisa membaca itunya, bukan menduga-duga, tapi saya melihat langkah-langkah politiknya memang nggak bersama kita. Nah, itu dia tidak 2 kaki, dia 1 kaki. Dia jelas cuma 1 kaki ya. Iya, tapi tidak bersama kita, kakinya sama orang lain. Saya bilang, kalau 2 kaki kan asumsinya ada sama kita dan orang lain. Kalau di 1 kaki tapi nggak sama kita. Jadi memang dari awal Bu Masinton sudah lihat bahwa Pak Jokowi ini akan mengkhianati PDIP. Iya, saya membaca begitu Pak Ketua. Yakin pada saat itu ya? Iya, karena apapun dalam aspek kebijakan, saya kan DPR gitu ya, dalam pembuatan undang-undang, kebijakan lain-lain, saya nggak melihat tuh kita bicara dalam katakan gitu, sebagai partai ya. Jadi Perjuangan itu partai yang selalu menekankan bagaimana pentingnya ideologi itu. Politik itu selalu mengedepankan aspek ideologi. Program itu juga mengedepankan ideologi, keberpihakan. Baik itu keberpihakan pada kepentingan nasional, keberpihakan kepada kepentingan rakyat kecil. Saya melihat kebijakan nggak ada tuh. Mana sih yang berpihak pada kepentingan nasional nih, saya pikir gitu ya. Lebih pada, ya kan kalau ideologi marhain itu kan ya seberangnya ya tidak kapitalistik, ya kan, apalagi harus berpihak kepada cilik kalau marhain kan. Ya, kapitalisme itu kan dianggap tidak memiliki keberpihakan kepada kaum marhain tadi. Turunan dari kapitalisme hari ini itu ya kebijakan dengan pasar bebas, neoliberal itu. Neoliberal itu kan tidak berpihak pada kepentingan kaum marhain, tidak berpihak pada kepentingan nasional kan, itu Pak Ketua. Saya melihat nggak ada itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja contohnya, nggak ada tuh. Kemudian kita dipaksa untuk setuju dengan itu, walaupun kemudian Prasi memberikan catatan-catatan, tapi harus setuju semua tuh karena pendukung pemerintah. Nah itu yang ini juga sekaligus bahwa kita tidak boleh ke depan ini, kita tidak boleh lagi memberikan kepercayaan pada
penguasa ya, bahwa presiden itu orang baik pada personnya. Nggak bisa lagi Pak Ketua. Selama ini semua apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi, iya Joko Widodo di parlemen itu semua diiyakan Pak Ketua. Baik itu dari sisi anggaran, legislasi, pembuatan undang-undang, pengawasannya juga begitu. Disetujui semua. Iya, setuju semua. Karena dianggap orang baik. Oh, presiden ini orang baik. Padahal tidak seperti itu. Padahal itu Pak Ketua. Padahal menyalahgunakan ya pakai topeng palsu aja. Kebaikan tuh topeng palsu aja kan. Nah, artinya apa? Bahwa ke depan itu kita harus membangun sistem yang baiklah yang mengontrol individu tadi. Ini kita terlalu berikan kepercayaan terhadap individu dan kemudian individu tadi merusak sistem itu malah. Dan dia mengkhianati sistem. Iya. Demokrasi yang baik itu kan dia membangun sistem, Pak. Kalau selama ini kita cuma andalkan kepada personal presidennya ya. Iya. Itu yang salah ya. Betul. Kekuasaan hari ini lebih parah lagi Pak Ketua. Kalau kita lihat dengan teori piramida itu segelintir elitnya ini dikasih mainan. Iya ya. Dikasih kuenya sangat besar, kemudian disiapkan perangkat jebakan di sini kan. Karena dia pegang siap-siap di Sandra ya. Iya, masukkan Sandra nih. Biar tinggal dicokol hidungnya kan itu. Di tengah kan nggak ada pertumbuhan. Di bawah suap pakai APBN. Kan gitu Pak Ketua. Itu yang terjadi sekarang ya. Betul. Nah kalau dengan teori piramida itu kan begitu. Di tengah kan nggak ada pertumbuhan. Itu yang disampaikan oleh ekonom dari UI itu, Khatib Basri kalau nggak salah. Yang menyampaikan ini potensi pengelolaan ekonomi yang nggak ada pertumbuhan di kalangan kelas menengah tadi itu ya. Yang pernah terjadi di Chili kan, Chilean paradox itu. APBN itu lebih banyak bikin bansos BLT cukup nyenang-nyenangi kan. Nah sementara untuk stimulan ekonomi kita itu kan masih APBN. Di kalangan kelas menengah nggak ada pertumbuhan. Nah kemudian kalau saya melihat nih Pak Ketua, hari ini apa yang layak mau dilanjutkan dari program pemerintah hari ini? Karena ini akan beban. Kalau program pemerintah hari ini dijalankan oleh pemerintahan berikutnya, presiden terpilih berikutnya, beban. Gak ada lagi hutang besar, iya kan? Program-program infrastruktur juga bermasalah. Kemudian beban untuk bansos, subsidi terus menerus itu juga beban buat APBN kita gitu kan. Kan itu yang dilakukan hari ini. Jadi ke depan itu apa yang mau dilanjutin menurut saya kalau begitu dibedah APBN ya nggak mungkin. Jadi hancur sudah ya? Ya hancur. Masa mau ada kehancuran? Presiden terpilih berikutnya kan dia harus punya ada prestasi dong. Berarti ya nggak ada. Ibu kota apa yang mau diituin? Itu nggak. Saudara, selamat pagi. Hampir 10 menit kita berkontemplasi dengan cara saudara Masinton dengan Abraham Samad. Pak Abraham Samad selalu dikatakan ketua apalah begitu ya. Jadi menarik. Percakapan ini serasa seperti kebenaran yang lebih tinggi dari kebenaran yang dilihat oleh setiap pribadi saat ini, saudara. Cuplikan ini hanya 10 menit. Tapi acara itu acara yang sangat bagus ditata di tempatnya Pak Ketua, Pak Abraham Samad, secara baik. Kami kira itu dilaksanakan di Jakarta. Dan memang subscribernya menjadi sangat melimpah, apalagi kapasitas seorang saudara Abraham Samad. Saudara, kami menyampaikan sesuai dengan fungsi kami sebagai the expertise of the national residents in national level and also
di daerah-daerah. Jadi kami sungguh-sungguh ada di tempat-tempat itu, di spot-spot itu. Dari tanggal 15 Februari sampai dengan 2 bulan, kami ada di posko 2 dan 3. Dan baru beberapa hari ini ada di posko 1. Di seluruh Indonesia, posko-posko yang kami miliki selalu bersuara, baik ketika kami mengunjungi dan juga ketika kami tidak ada di sana. Selalu komunikasi sangat menjadi dominan. Saudara, yang pertama adalah rasa syukur kepada hadirat Tuhan, pendampingan Tuhan, karena bangsa kita, bangsa yang menjadi sangat suri tauladan bagi seluruh dunia. Pemilu yang sangat bernas dengan segala keberhasilan dan juga kemauan dari setiap pihak-pihak untuk sampai dengan kesetiaan di pertengahan, setia dan mission accomplished pada sampai dengan akhir, sampai dengan diberitakan hasil majelis konstitusi yang terakhir nanti, dan ketaatan terhadap hasil itu. Kalau kita melihat pada waktu lalu, ada sikap merangkul dari pemenang yang pertemuan di kereta api bawah tanah, nasi goreng, dengan Ibu Mega dan seterusnya. Saudara, kami dari TCIDP, The Campus of Indonesianist Digitalis Pancasilais, kami bagaikan ada terus, tetapi juga tidak ada. Oleh karena itu, kami bagaikan adanya dunia maya sekarang yang lebih nyata dari yang nyata. Yang kami rasakan, Bapak Ibu, di tim the Center of National Advisory for the President of Republic Indonesia, NKRI 1945. Kami sangat percaya bahwa tuntunan pendampingan Tuhan dalam perjalanan kita menantikan hasil majelis Mahkamah Konstitusi itu akan sungguh dalam tuntunan tangan Tuhan. Di jalanan seperti apa yang dikatakan oleh Masinton Pasaribu dengan diskusinya dengan Abraham Samad, itu juga kita perlu rasakan sebagai suatu fungsi yang aktif dari setiap lapisan-lapisan. Seorang Masinton yang dalam 2 periode ini benar-benar memberikan peran kontributif feeling Indonesiawannya, dan kini sudah terlihat jelas dia ada di status yang mana. Kalau boleh kami analisis dari segi ketahanan nasional, seorang pribadi Masinton sekarang adalah pada posisi rejection feeling. Bukan hanya not so-so, tapi rejection feeling. Jadi kita harus bedakan antara rejection feeling, supporting feeling, dan not so-so. Not so-so masih agak lebih mending, seperti disebut dengan 2020. Di negara Kanada, negara kedua terbaik dalam hal anti korupsi. Kalau yang pertama kan Cina. Kita bisa melihat, saudara-saudara, peran dari si A si B dalam segala kontemplasi yang kita laksanakan sekarang. Jadi dari sini
Bapak Ibu bisa merasakan podcast mana yang memang memberikan kontribusi bagi saudara untuk melangkah ke depan. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk langsung switch off-kan pancaran dari kanal-kanal tertentu, dan kita boleh masuk kepada kanal-kanal mana yang memberikan kelegaan kepada kita. Di dalam usia mau ke 66 ini, saya makin merasa bahwa memang kehati-hatian, kemampuan melihat mana kawan, mana lawan, dan juga kesehatan yang makin prima, Bapak Ibu. Sebab dalam kesehatan yang fisik terdapat psiko yang sehat. Jadi makin diperlukan sikap-sikap parent yang memang menjadi suri tauladan kepada kita. Dalam pendekatan pertama ini, sila pertama, kita bisa melihat di seluruh negeri. Kami juga menyaksikan itu di posko-posko yang ada di setiap negeri, setiap pelosok Nusantara. Kita bisa melihat bagaimana potensi yang akan terjadi sebagai akibat daripada rejection feeling. Lalu juga supporting system feeling dan not so. Seberapa besar persentase? Menurut kami ketika tahun 1998 dengan kuasanya Soeharto 32 tahun dan momen-momen yang sedemikian, itu terjadi semacam pelengseran Soeharto. Dan kini kita bisa belajar benar dari situ. Seluruh komponen, seluruh pihak-pihak, di manakah posisi-posisinya. Maka dalam tema pertama ini kita makin menyadari kesadaran terhadap adanya adikodrati yang tak terbatas, yang unlimited dari Tuhan yang Maha Esa semakin nyata. Kalau pada 98 suasana itu ya ke arah itu, yaitu pemberian powerful, legalitas hukum, pendekatan massa, dan segala hal menjadi berputar kepada dominasi untuk melengsarkan seorang bernama Soeharto. Dengan kapasitasnya yang tentu sudah sangat luar biasa, membangun Indonesia selama 32 tahun. Saudara, yang kini baru 9 tahun. Tetapi menurut kami kelahiran 58, jadi kalau dibilang angkatan, ya angkatan tahun 66 yang mulai masih kecil, makin merasakan bagaimana tuntunan Tuhan yang makin nyata di dalam hidup dan penghidupan bangsa ini, Bapak Ibu. Jadi berbahagialah kita karena kita makin menyadari, makin merasakan nikmat berbangsa dan bernegara. Jadi ini kebalikan dari apa yang kita dengar barusan 10 menit. Tidak kami bermaksud hanya memenggal sedemikian rupa tanpa secara holistik, secara komprehensif memahami seorang diri Masinton Pasaribu. Apalagi Masinton Pasaribu adalah tulang kami, hula-hula kami. Dan Abraham Samad yang selalu disebut ketua. Saudara-saudara, kesimpulan dari poin pertama ini adalah Masinton Pasaribu dan Abraham Samad berupaya menyampaikan keindonesiawan sikap sistem contributing system approach supaya demokrasi dan reformasi yang sesungguhnya menjadi bagian untuk Indonesia maju, Indonesia emas, dokumen negara yang kami juga turut mengambil bagian menyiapkannya,
kementerian lembaga yang turut serta di dalamnya. Jadi Indonesia Goal pada 2045 itu benar adanya. Apa yang diungkapkan oleh channel Abraham Samad Speak Up memang layak kita pertimbangkan, layak kita dengar. Karena kita memerlukan informasi-informasi yang langsung dari personnya. Kita paham betul selama 2 periode Masinton Pasaribu tulang saya, dia ada pada posisi apa? Perannya tentu agak lebih menonjol dari rekan-rekannya. Mungkin gaya bicara atau segala hal yang dia lakukan. Dan Abraham Samad juga kita melihat. Jadi ada jejak-jejak digital yang telah diberikan oleh setiap pribadi itu. Dan kalau sekarang dia menyatakan ABCD, sedangkan kita sudah paham ABC sampai Z, bahkan yang tidak diketahui publik pun kita tahu karena kita punya hubungan pribadi dengan orangnya, misalnya. Saudara, itu yang poin pertama. Dan kita akan masuk nanti poin kedua, sila kedua, ketiga, keempat, kelima, enam. Saya cek sebentar. Mari kita teruskan Bapak Ibu. Jadi kita sudah masuk di dalam pendekatan 4 mutiara pada sila pertama itu. Kesimpulan besar untuk sila pertama ini adalah bahwa dominasi adanya tuntunan Tuhan di dalam seluruh penghidupan, di dalam seluruh hidup, dinamika hidup penghidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin sangat menjadi penuntun, menjadi rejoicing, glorifying, exalting di dalam momen-momen hari-hari terakhir ini. Hari ini, saudara, hari Jumat tanggal 18 April 2024, dan memang kami melihat tanggal 20 ketika pelaksanaan suatu momen yang luar biasa di negara kita yang disebut dengan wisata Rongkong di Sulawesi Barat, salah satu kabupaten kami di Kabupaten Luwu Utara, kabupaten yang semakin membangun. Bupatinya Ibu Indah, Ibu Bupati kami. Nah, jadi memang posko itu juga terutama yang akan menjadi kunjungan kami. Itu katakan posko yang keempat. Saudara, itu kami sudah cek ada fasilitas dari Batik Air siap Soekarno-Hatta International Airport langsung ke Luwu. Bandara Syukuran, yaitu nama bandaranya. Kami harus cek apakah itu masih jauh dengan Luwu Utara, Taman Wisata Rongkong ini. Ya, jadi sedemikian saudara, betapa luar biasanya tuntunan Tuhan yang makin nyata, makin jelas di dalam penghidupan bangsa ini. Mari kita masuk ke yang kedua, saudara. Yang kedua adalah betapa karakter kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia semakin pesat maju. Kami masih ingat bagaimana pola-pola sikap, tanggapan, tutur kata yang disampaikan oleh rekan-rekan kita pada masa-masa katakan 30 tahun yang lalu. Jadi, saudaraku, kita boleh simpulkan saat ini bahwa manusia-manusia yang beradab,
manusia-manusia yang berkemanusiaan, adil dan beradab, itulah memang yang makin terjadi saat ini. Kita banyak mendengar bagaimana pola-pola yang memang antipati terhadap kemajuan bangsa ini. Polanya kita bisa analisis, bahkan kita bisa memprediksi dia akan mengatakan apa. Dia terlalu bercokol dalam dirinya sesuatu yang tidak inline dengan kemajuan negeri ini. Berkali-kali kita mendengar penjelasan dari Ibu Sri Mulyani bagaimana posisi utang itu dalam kehidupan bangsa. Karena memang ahlinya Ibu Sri Mulyani, dia Menteri Keuangan. Dan dia dipanggil, diundang oleh Jokowi dari pekerjaannya di luar sana untuk membangun negeri ini. Jadi lebih percaya kepada Sri Mulyani atau tulang saya Masinton Pasaribu. Kemanusiaan yang bagaimana yang kita miliki, saudaraku? How is the beautiful, the characterized of Indonesian people? Our character building is Indonesia meningkat kembangkan pembangunan manusia seutuhnya dan perdamaian semesta. Indonesia strengthening integrated human resources development and peaceful for universe. Kita mempertanyakan betul, selama 2 periode tulang Masinton Pasaribu di DPR, tidakkah ini yang dibangun di sana? Sehingga ada keterpanggilan dari hampir 1.000 anggota DPR itu membangun suatu harmoni, membangun suatu kemanusiaan yang merasakan bahwa mereka terpilih di sana untuk menjadi berkat bagi 280 juta manusia di seluruh Indonesia dengan segala keanekaragamannya. Saudara, jadi memang tidak selamanya apa yang diberikan oleh kementerian lembaga itu, oleh pribadi itu, akan menjadi inline dengan tujuan bernegara berbangsa. Kami ingat betul di The National Resilience Institute of Republic Indonesia, Lemhanas RI, tidak semua kolonel yang terbaik yang boleh masuk ke sana, dan akhirnya kolonel itu akan menjadi lebih baik. Tidak. Justru banyak juga yang keluar dari Lemhanas itu yang bintang-bintang, yang tetap juga menjadi semacam kurang inline dengan kemajuan negeri. Kita menyadari penuh bahwa negeri ini, siapapun, pribadi apapun, selalu lengkap dengan kelemahan-kelemahannya. Lalu di manakah potensi, peluang, atau cara pihak-pihak untuk memberikan perannya di dalam kemajuan yang akan kita dapatkan? Itu yang terutama, saudara. Jadi dari sudut kemanusiaan yang adil dan beradab, kita akan sampai pada saat-saat itu. Banyaklah kelompok usia yang ketiga. Yang ketiga parent, yang pertama children, yang kedua youth, yang masih terpakai, yang makin bisa kita rasakan nilai-nilai utama, nilai-nilai instrumen, nilai-nilai praksis yang mereka sampaikan. Sayang sahabatku, adikku, Letnan Jenderal Doni Monardo telah terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Jika memang saat ini masih ada yang makin sehat, makin bisa memberikan kedamaian dalam artian bisa menjadi supporting system, bisa menjadi menghilangkan rejection feeling. Rejection feeling juga yang memang dibutuhkan di dalam demokratisasi, di dalam reformasi. Jika tidak ada rejection feeling, maka akan sulit mendapatkan kemajuan-kemajuan. Dan bahkan Tuhan sendiri pun masih memberikan fasilitasnya bagi yang rejection feeling di dalam grup-grup kita, komunitas-komunitas kita.
Tuhan tidak menjadikan semua karakter manusia, karakter yang in line with Him. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk yang tidak in line itu tetap berkoar-koar di sana. Sebagaimana kami katakan, ada kebenaran dalam diri kita, maka bersamaan dengan itu ada kebenaran lain di sana yang Tuhan pun masih memberikan dalam kurikulumnya untuk membenahi kita. Kitalah yang sedemikian rupa menjadi pribadi-pribadi yang militan, yang mau dan mampu memilih satu pilihan, memeliharanya, memperjuangkannya, dan mengakhirinya dengan sukses, bahkan bisa memberikan orang-orang yang akan meneruskan kebijakan dan kebijaksanaan itu. Saudara, pagi ini di hari Jumat tanggal 18 ini kami juga menegaskan yang ketiga, bahwa ingat saudara, sebagai personil yang taat kepada TCIDP, The Campus of Indonesianist Digitalis Pancasilais, maka kami selalu di dalam tahapan itu, langkah-langkah itu. Dalam hadirnya dunia yang lebih baik, maka sesungguhnya Indonesia berperan sangat utama. Kami merasakan itu paling tidak 15 tahun terakhir ini. Ada semacam request dari si A si B, agak dikurangi kepopuleran Jokowi itu di luar negeri. Kami tidak sependapat. Kami bisa membuktikan, kami adalah Kabupaten Konservasi Tampolori. Kabupaten yang memang khusus akan menjadi terwujud bila apa yang selama ini telah dicanangkan dari sejak 40 tahun yang lalu, bahwa Indonesia menjadi paru-paru dunia. Kami adalah paru-paru dunia yang sangat menjadi sorotan saat ini. Apa itu? Bahwa di negeri kami, sebelah dari ibu kota Nusantara, di sana ada pusat teroris Indonesia. Minta maaf. Kita masih dengar bagaimana 2 tahun lalu orang-orang Toraja yang datang membangun daerah itu justru mati korban. Dan sedemikian rupa Ibu Bupati kami, Ibu Dr. Ingrid Ingkiriwang. Ingrid, ya namanya indah betul, sama dengan orangnya cantik. Dr. Ingrid Bupati kami, Bupati Poso, telah sedemikian rupa bekerjasama dengan DPRD untuk menghibur, mengentertain, mensejahterakan masyarakat. Kalau ada kematian seperti itu, ada bantuan yang pasti dari anggaran. Dan bahkan banyak yang lain yang dibuat sedemikian rupa supaya negeri yang disebut dengan Kabupaten Konservasi Tampolori, 6 kecamatan sekarang, 6 kecamatan Lori bersaudara, benar-benar terwujud segera untuk memastikan suku cadang paru-paru Indonesia, kalau ini sebuah kendaraan yang pasti menjadi paru-paru yang sangat sehat. Bukan hanya untuk Indonesia, untuk seluruh dunia. Jadi, kalau kita masuk di dalam pendekatan sila ketiga ini, oh saudara, persatuan kita, kesatupaduan Nusantara ini dalam mewujudkan ibu kota negara nanti sejak 17 Agustus akan berbondong-bondong pindah ke sana. Kami pun, perusahaan kami ada di sana. Sungguh, maksud kami PT Wijari Jarum Mantau dan perusahaan-perusahaan lain yang memang menjadi bagian untuk berkolaborasi membangun ibu kota. Kami selalu ada di sana. Saudara, jadi untuk konsentrasi yang ketiga ini adalah pastikanlah bahwa Indonesia yang bersatu padu, menjadi kokoh, menjadi kuat, dengan cara akan mengeliminir semua yang feeling rejection, tapi menghimpun yang Indonesia One, menghimpun kesatupaduan kekuatan kita, hilirisasi dan segala hal yang positif yang memang membangun perlahan tapi pasti. Kita benar-benar bisa menikmati
kereta api cepat, bus dari Jakarta ke Bandung. Itu melambangkan bagaimana kemajuan yang dilirik oleh semua bangsa-bangsa. Bukankah keindahan alam Indonesia ini menjadi idola bagi semua pihak? Bahkan kita pun, kami dari The National Pusat Advisory for the President, kami rindu untuk hadir di Hong Kong, Indonesia. Tahukah saudara Hong Kong, Indonesia? Kami pernah ke Hong Kong, tapi di Indonesia ada Hong Kong, namanya Rongkong. Jadi Rongkong adalah pusat wisata yang menjadi diunggulkan, katakan super prioritas dari Kabupaten Luwu Utara. Ibu Indah, Bupati kami, telah menyampaikan itu di channel ini. Mari datang tanggal 20 sampai 22, pelaksanaan daripada Festival Wisata Kabupaten kami. Kata Ibu Bupati, jadi kita berbondong-bondong ke sana. Karena itu memberikan masukan, tabungan, supaya Indonesia maju, Indonesia emas itu, dan dunia akan melihat. Hanya dengan itulah keadaan aman, ada kunjungan, ada kita memberikan segala pelayanan yang lebih, bahkan memberikan LP2, LP Sibun P2. Apa itu? Layanan ciptakan video YouTube Nusantara Paripurna Profesional Bebas Bayar. Artinya apa? Bisakah negara-negara yang akan maju memberikan pelayanan yang profesional, yang baik, yang tidak cacat, yang sempurna, yang makin diperbaiki, tetapi gratis? Bisa. Di mana-mana tempat kami lihat seperti kemarin, di suatu tempat yang umum malah ditulis, ini bukan untuk cuci tangan. Tapi di sebelahnya juga nggak tertulis, dapat diminum nggak tertulis. Jadi memang diperlukan suatu pemahaman yang dalam, dan kemudian kita bisa melakukan yang lebih baik. Kalau di luar negeri kan drinkable untuk pelayanan gratis itu. Tapi ini kok malah seperti itu. Jadi ada semacam disfungsi dalam pemakaian kata. Kenapa tidak ditulis silahkan minum? Ini LP Sibun P2 misalnya gitu. Nah, saudara, dalam hal yang ketiga ini, kita bahagia karena ada informasi yang akurat dari Masinton Pasaribu dan Abraham Samad, dan dari kami juga pada waktunya nanti narasumber yang memang bisa memperkokoh, mengisi relung-relung kehidupan kita, haruslah kami angkat di channel ini. Yang keempat, Bapak Ibu, kalau kita merasakan perkembangan dari musyawarah untuk mufakat itu luar biasa. Telah terjadi angka, kami sebagai pimpinan kampus yang memang sampai sekarang juga belum diberhentikan, kami bisa memberikan A+++. Kenapa? Contoh, untuk memperoleh SKTM, surat keterangan tanda melapor bagi kelompok-kelompok di daerah, supaya nanti dia menjadi bagian dari suatu sistem yang baik, itu begitu mudah. Artinya apa? Seorang yang disebut dengan pembimas Islam, pembimas Kristen, pembimas Katolik, dan pembimas yang lain, itu adalah orang-orang yang qualified, yang profesional. Begitu sangat terhormatnya setiap person yang datang dari Jakarta untuk meresmikan atau membangun tatanan di daerah. Karena negara kita adalah negara kesatuan. Jadi kalau sebuah komunitas ada di Jakarta, dia juga harus ada di daerah. Ya sama seperti pemilu itu. Partai-partai yang tidak sekian di daerah tidak bisa. Saudara-saudara, mari kita makin memiliki musyawarah mufakat yang memang keren. Keluarga-keluarga haruslah makin memiliki musyawarah yang menjadi terbina dalam internal mereka. Internal itulah, jadi inklusivisme dalam komunitas itulah yang begitu kental dan harmoni, intimasi kepada Tuhannya. Itulah nanti akan mengeluarkan atau berdampak outcome-nya menjadi apa? Menjadi eksklusivitas di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kami ingat betul bagaimana 3 orang itu, Daniel, Abednego, siapa itu, ketika mereka dimasukkan, dihukum oleh hukum formal, harus dibakar, dan ternyata Tuhannya pun melindungi dia. Raja itu malah mengatakan, "Hai seluruh wargaku." Raja siapa yang ngomong itu? Ternyata semuanya itu salah. Yang benar adalah Tuhannya Daniel itu. Buka kitab Daniel. Artinya apa? Kita cukup melakukan tugas kita, bermusyawarah dengan baik. Tidak bisa musyawarah muka dengan muka, musyawarah online. Mari kita manfaatkan itu. HP yang sedemikian ini sungguh luar biasa. Dia ternyata hanya 3-4% kita pakai. Dia bisa dipakai secara sangat luar biasa. Rumah doa segala bangsa membuktikan itu di Jalan Panembakan Utara 71 Cimahi, di dekat sini. Akan banyaklah nanti rumah-rumah doa yang memang menjadi sangat penting di dalam membangun negeri. Dan yang terakhir saudaraku adalah, di manakah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Sesungguhnya kesejahteraan yang dimiliki oleh dunia ini, bahkan itu akan dipenuhi oleh nilai-nilai yang kita pegang di sini. Nilai yang kita pegang di sini kan adalah nilai utama, nilai instrumen, nilai praksis. Kalau kita berdinamika, berkehidupan dengan pola itu, maka sungguh-sungguh kesejahteraan bagi semua orang akan tercapai. Kami boleh merasakan itu. Begitu banyak tekanan dalam kehidupan. Contoh, kami telah hampir 3 tahun tidak mendapat gaji pensiun. Tapi kali ini akan dapat. Kenapa? Karena Tuhan selalu menolong setiap hamba-hambanya. Meskipun dia ada pada posisi tidak mendapatkan kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Pada waktu Tuhan, pada waktu sesuai dengan ikhtiar, usaha, dan segala hal yang dilakukan oleh pribadi itu akan terjadi. Karena itu kami berdoa untuk Ibu Mira. Mira adalah petugas pejabat di Asabri di Palu, di mana kami tinggal, yang akan segera mencairkan semua gaji-gaji kami itu, dan jumlahnya sangat lumayan. Hampir 100 juta rupiah. Saudara, milikilah sikap-sikap sesuai dengan nilai-nilai utama, nilai instrumen, nilai praksis dari segala hal yang kita bahas tadi. Meskipun hanya 10 menit percakapan antara tulang saya, Mas Hinton Pasaribu, dan Speak Up, dan kita agak panjang. Memang harus lebih panjang lah. Kemauan kita untuk ada pada posisi feeling reception, feeling penerimaan, feeling Indonesiawan, daripada feeling yang rejection, yang menolak, yang membangkang.